Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman supranatural, baik yang saya alami sendiri atau yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Tidak semua orang bisa didampingi oleh sosok kodam, terutama sosok kodam yang dianggap suci atau sosok kodam yang memiliki energi besar. Karena pastinya seseorang yang bisa didampingi oleh kodam ini adalah orang-orang yang memiliki kriteria khusus serta tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan dari beberapa orang yang saya temui yang sudah dijaga dan dilindungi oleh sosok kodam yang dianggap suci, ada beberapa kesamaan sifat di antara orang-orang tersebut, di mana saya berpikir bahwa sifat-sifat inilah yang sejatinya menarik dan mengundang berbagai sosok kodam suci untuk datang lalu mendampingi diri dia. Namun, apa saja sifat-sifat dalam diri seseorang yang bisa membuat dia didatangi dan didampingi oleh kodam suci itu? Apakah mungkin teman-teman memiliki sifat ini juga? Ya, hal ini akan saya bahas pada video kali ini. Namun, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini lebih panjang lagi, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mengapresiasi setiap video yang telah saya upload dengan memberikan super thanks. Karena pastinya setiap apresiasi yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Kita hidup memerlukan uang. Namun hidup kita bukanlah tentang uang. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengarkan kata-kata ini. Akan tetapi tanpa disadari, banyak orang yang sulit untuk mengaplikasikan kata-kata tersebut di dalam hidup dia. Karena sudah secara alami, ketika keadaan sosial menekan kita, maka otomatis tanpa kita sadari, hidup kita ini sudah untuk mencari uang. Namun berbeda dari orang-orang yang saya temui dan juga telah didampingi oleh sosok kodam suci ini, di mana semua orang tersebut memiliki sebuah kesamaan. Mereka tidak pernah memusingkan tentang uang. Karena orang-orang yang telah didampingi kodam suci ini selalu bersyukur bagaimanapun keadaannya. Entah itu berlebih, cukup, atau bahkan sangat kurang. Karena mereka lebih memilih jalan hidup yang mengalir layaknya seperti aliran air di sungai. Bahkan bukan hanya mengenai tentang uang, berbagai hal yang berhubungan dengan duniawi juga tidak membuat diri mereka tertarik. Bahkan mereka cenderung menjauhi hal-hal tersebut. Bukan karena takut ditegur oleh sosok kodam sucinya, namun memang telah hilang niatnya untuk merasakan semua hal yang berhubungan dengan duniawi. Selanjutnya, mungkin ada beberapa teman-teman yang berpikir memiliki sifat yang baik adalah syarat yang mutlak untuk bisa menarik dan didampingi oleh sosok kodam yang dianggap suci.
Padahal kenyataannya tidak. Sebab jika kita mencari orang yang benar-benar baik, pastinya kita tidak akan pernah bisa menemukan orang tersebut. Mungkin para nabi dan para wali yang pernah hidup di dunia ini juga tidak semuanya 100% sempurna. Karena kesempurnaan dan kebaikan hanya bisa kita temui di dalam pribadi Tuhan yang Maha Kuasa. Akan tetapi orang-orang yang saya temui dan telah didampingi oleh sosok Kodam Suci, mereka semua sudah bisa berdamai dengan keadaan ataupun masa lalunya. Di mana mungkin orang tersebut memiliki masa lalu yang kelam, namun dia bisa berdamai dengan masa lalu tersebut. Atau mungkin ada sebuah keadaan yang membuat diri dia menjadi sakit, baik secara fisik, secara mental, ataupun secara perasaan. Orang-orang yang telah didampingi Kodam Suci yang pernah saya temui, mereka semua sudah bisa berdamai dengan keadaan tersebut. Selanjutnya, jika ada orang yang berpikir ketika diri dia telah didampingi oleh sosok Kodam yang suci, serta banyak orang yang mengetahuinya, maka diri dia bisa dilayani dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya. Sebab telah ada sosok suci yang dekat dengan diri dia. Padahal semua itu salah. Karena orang-orang yang telah didampingi oleh Kodam Suci yang saya temui, justru mereka semua tidak suka dilayani. Karena sebaliknya, mereka sangat ingin melayani orang lain. Ya, orang-orang yang telah didampingi oleh sosok Kodam Suci justru memiliki sifat suka melayani orang lain, di mana mereka selalu ingin bagaimanapun caranya dapat bermanfaat dan bisa membantu banyak orang. Malah kebanyakan dari mereka tidak mau ada orang lain atau banyak orang lain yang mengetahui bahwa diri dia telah didampingi oleh sosok Kodam Suci, agar orang-orang yang ingin dia layani tidak menjadi segan untuk meminta bantuan atau pertolongan dari diri dia. Jadi jika ada seseorang di sekitar teman-teman yang justru mengaku-ngaku telah didampingi oleh Kodam Suci, serta ingin diperlakukan berbeda dari orang-orang lain, maka perlu dipertanyakan, apakah memang benar telah ada sosok Kodam Suci yang mendampingi diri dia atau tidak. Itulah teman-teman beberapa sifat dalam diri seseorang yang bisa membuat berbagai sosok Kodam Suci tertarik, suka, dan datang mendampingi diri dia. Mungkin masih ada sifat-sifat lain yang tidak saya sebutkan dalam video ini. Kan tetapi sifat-sifat yang saya jelaskan pada video ini adalah sifat-sifat yang saya temui dan dimiliki oleh mereka yang telah dijaga, dilindungi, dan didampingi oleh sosok Kodam Suci yang berenergi besar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.